tunjukkan kepada saya ada Kristen punya Alkitab berbahasa Arab lebih tua daripada kodeks. Masya Allah, Paulus, terima kasih. Ini jangan kau lihat paus aja langsung merah matamu, lihat. Ya, siapa di antara kita yang pintar? Ya, lu Kristen atau lu Kristen atau Muslim, saya tanya. Lu Kristen atau Muslim? Ya, gantian. Iya, boleh, silakan. Boleh, yang silakan. pertama kamu bertanya agama saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya seorang Muslim. Namun Nandar, saya datang sini bukan untuk ngajak Anda berdebat. Anda salah. Ya, sama aja. Orang yang doif, orang yang bodoh ingin bertanya kepada Nandar Ustadz yang cerdas tadi. Oke lah. Oke, baik, satu pertanyaan, silakan. Ya, nggak ada suaramu, di mute, jangan di mute. Ya boleh kan, orang yang doif. Ya saya tadi sudah ngomong, silahkan. Loh, gimana sih? Kan aku ngomong, silahkan. Ya apa? Gini. Pertanyaanmu? Ya gini Dinda. Ya. Anda Muslim. Ya, Muslim. Ya, pertanyaan saya cuma satu. Ya. Kalian apa pertanyaanmu? Kalian kan selalu menggombar-gombarkan. Ya, selalu mengatakan di komal-komal, termasuk Gurunda tuh yang sebagai panglima. Udah, langsung aja. Kalau ada sebentar gini, kalau ada tendensi kebencian, ada tendensi pribadi, jangan dibawa-bawa ke sini. Lu bertanya aja. Pertanyaanmu apa? Jangan bawa-bawa yang lain. Iya, bertanyanya apa? Oke. Tapi saya pastikan dulu, kamu salah satu orang yang sama narasinya enggak? Loh, gimana sih? Kamu bertanya atau menghakimi? Ya apa sih? Kamu bertanya kan? Udah bertanya aja. Saya sudah mengizinkan Anda bertanya. Ya sudah, bertanya aja langsung. Jangan banyak cangcing cengcong. Apa pertanyaan Anda? Jadi gini Dinda, saya cuma mau tanya, ya kan? Siapa? Karena kalian selalu mengatakan orang Kristen itu telah mencuri dan mengambil istilah Al-Quran. Saya cuma mau tanya 3 pertanyaan saya. 3 aja. Tolong sebutkan siapa nama tokoh Kristen yang pertama kali telah mencuri istilah Al-Quran dan memasukkan ke dalam Bible. Itu pertama, siapa? Yang kedua, kalau kamu memang bisa menyebutkan nama tokohnya, berarti kamu kenal dengan tokohnya. Maka tahun berapa orang ini hidup dan tahun berapa dia wafatnya? Itu yang kedua, Nandar. Yang ketiga, ya, tolong tunjukkan ke hadapan saya, ya Nandar ya, 2 Alkitab. Yang pertama Alkitab sebelum diterjemahkan dengan istilah Al-Quran, dan yang kedua Alkitab pertama kali yang menggunakan istilah Al-Quran. Tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa itu pertama kali dicetak. Jadi kita biar enak. Kalau kamu bisa menunjukkan data dengan valid, nanti saya sendiri yang akan membuat laporan nanti untuk menggugat supaya istilah-istilah itu dikeluarkan. Sekian, terima kasih. Tapi yang jelas ya Dinda ya. Oke, lanjut. Baik, oke, saya ambil dulu data ya, biar kamu tahu. Jadi kita tengok teman-teman ya, 3 pertanyaan saya itu harus betul-betul dia jawab dengan data. Ya, siapa namanya? Benar nggak itu orang tuh mencuri? Benar nggak itu orang tuh mengambil sembarangan? Ya. Yang kedua, itu tokohnya itu siapa namanya tadi kan? Itu yang pertama. Oke. Kita lihat guys ya. Kita tunggu aja 3 pertanyaan saya itu. Ya, awas ya, lo kalau nggak melaporkan Oten. Baik. Logika bertanya ya, intinya begini. Jadi orang-orang Kristen ini di zaman dahulu menjiplak istilah Allah, istilah-istilah Islam, istilah-istilah Quran. Yang pertama yang harus Anda ketahui, Bang Topik,
bahwa Perjanjian Baru yang merupakan kitab Kristen, ya, kodeks tertuanya adalah Kodeks Sinaiticus. Mohon maaf, kodeks tertua yang lengkap Kodeks Sinaiticus. Kodeks tertua pertama adalah Kodeks Vatikanus. Anda tahu Kodeks Vatikanus tahun berapa? Kodeks Vatikanus yang memuat seluruh isi Perjanjian Baru itu, mohon maaf kalau Kodeks Vatikanus ini nggak lengkap. Kodeks tertua terlengkap itu Kodeks Sinaiticus, itu baru ada tahun 360 Masehi. Orang Kristen punya kitab utuh dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu namanya Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu baru ada dan baru diciptakan pada tahun 360 Masehi. Saya punya nih, dan kitab mereka itu berbahasa Yunani, bukan berbahasa Arab. Ya, dengarkan saya. Anda kan bertanya, nih, The Greek New Testament, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani adalah Perjanjian Baru yang menjadi original teks mereka. Jadi original teks mereka ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dan perlu Anda ketahui, hanya orang Melayu, Indonesia dan Malaysia yang menjiplak kata Allah sebagai generic name di dalam kitab mereka. Orang Inggris nggak pernah menggunakan kata Allah. Orang negara-negara lain tidak pernah menggunakan kata Allah. Kemudian Anda bertanya kepada saya, Bang Nandar, siapa orang yang menjiplak istilah-istilah Islam ke dalam Bible? Orang Indonesia, yaitu bapak-bapak gereja, yaitu para penjajah Belanda. Nih saya kasih tahu, kalau kita bertanya siapa namanya, jangan tertawa. Anda ini kan bertanya, saya tunjukkan kepada Anda. Ini saya punya data dari bapak-bapak gereja, dari orang Katolik. Perhatikan ya, ini tafsir Perjanjian Baru, brother. Ini tafsir Perjanjian Baru ya. Kita lihat nih tafsirannya. Ini dari Katolik ya, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Jadi ini bukan dari Islam, ada ISBN-nya nih. Kita lihat langsung saja ke halaman 165. Anda lihat Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui, brother. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa Bible itu sudah tidak asli, yang nulis dan yang ngarangnya saja nggak diketahui, no name. Jadi yang harus Anda ketahui, pertama, bahasa asli dari Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Kodeks tertua berbahasa Yunani adalah Kodeks Vatikanus pada tahun 329 Masehi. Itu nggak lengkap. Yang lengkap Kodeks Sinaiticus 360 Masehi. Dari original teks bahasa Yunani saja tidak pernah ada kata Allah, alif lam lam ha di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kodeks Sinaiticus maupun Kodeks Vatikanus. Pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya dulu, tolong jawab kepada tolong jawab, dibuka dulu sebentar ya. Jawabannya antara tidak dan iya. Coba dibuka mikrofonnya. Kasih dong jawaban orang. Saya nggak membatasi. Iya, Anda iya, kok. sabar. Jangan Ya. digiring. Saya nggak bisa begitu. Oh, baik, nggak bisa digiring. Oke lah. Biar nggak apa-apa. Baik. Yang kedua, dipastikan orang Kristen menjiplak istilah-istilah Islam karena tidak pernah ada Alkitab berbahasa Arab yang melebihi kehadiran dan kedatangan Rasulullah. Jadi lebih dulu Quran, lebih dulu hadis ada daripada Alkitab berbahasa Arab.
orang-orang Arab Madinah, Yahudi Najran dan Yahudi yang lain dan Kristen-Kristen yang lain itu menggunakan Alkitab berbahasa Ibrani. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kemudian belajar bahasa Ibrani Aramaik. 14 hari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mampu untuk membaca, ngobrol, menulis di dalam bahasa Ibrani. Orang Kristen Arab tidak pernah menggunakan Alkitab berbahasa Arab. Orang Yahudi Arab pada saat Nabi Muhammad lahir, pada saat Nabi Muhammad diutus, tidak menggunakan Alkitab berbahasa Arab. Kenapa? Alkitab berbahasa Arab tertua. Lihat ini, brother, lihat. Kodeks berbahasa Arab tertua. Silakan Anda baca. Kodeks berbahasa Arab. Kodeks itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah mushaf, dalam bahasa Inggrisnya the book. Saya bacakan kepada Anda. Perhatikan ini. Kodeks berbahasa Arab tertua adalah Kodeks 151 atau MT Sinai Arabic Codex 151. Kodeks ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang diketahui adalah berasal dari tahun berapa? Coba lihat. Coba baca. Tahun 867 baru orang Kristen menggunakan Alkitab berbahasa Arab. Dari kemunculannya saja sudah jelas mereka menjiplak Al-Quran, sudah jelas mereka menjiplak istilah-istilah yang ada dalam Islam. Kenapa? Karena mereka dulu menggunakan Alkitab berbahasa Ibrani. Bahkan ada yang bernama Warokoh bin Naufal ketika mengetahui dan mendukung Rasulullah, karena di dalam bahasa Ibrani dijelaskan perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Ayo mer ya ocu. Ini saya lagi jawab. Jeder. Gak bisa jawab kok, jeder. Terjawab saudara-saudara. Dia mau menjebak saya. Gak bisa, brother. Tidak ada pendeta, tidak ada pastor yang sanggup mengalahkan saya. Bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik, bisa Arabik. Kaum munafik dan kaum kafir, terjemahan saya. Oke, jadi jelas Bang Topik. Sebentar, saya belum selesai. Belum selesai. Jadi sekarang saya tanya kepada Anda, karena Anda itu bukan bertanya tetapi menguji. Sekarang tunjukkan kepada saya. Perhatikan ya, ini pertanyaan saya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda berikutnya kalau Anda mampu membuktikan kepada saya. Tunjukkan kepada saya ada Kristen punya Alkitab berbahasa Arab lebih tua daripada Kodeks. Masya Allah, Paulus, terima kasih. Ini jangan kau lihat Paus aja langsung merah matamu. Lihat, ini Meta EA, bukan karangan saya. Kodeks berbahasa Arab tertua baru ada tahun 867 atau sekitar kurang lebih 900 tahun ya. 9 Masehi baru ada Alkitab berbahasa Arab. Sekarang saya tanya, buktikan kepada saya ada Alkitab berbahasa Arab melebihi kehadiran Rasulullah SAW pada abad ke-6. Coba tunjukkan. Tunjukkan kepada saya orang Kristen dan Yahudi ketika Rasulullah hadir, ketika Rasulullah diutus kepada bangsa Arab untuk menjadikan alam semesta sebagai rahmatan lil alamin, diutus untuk, aduh saya di report ini. Sebentar teman-teman, di report. Kalah debat, topik di report. Saya tunjukkan. Aduh, main report nih. Teman-teman kalau kena report gini pasti dirungkat nih. Nih saya tunjukkan topik ya, saya nggak bohong. Sebentar dulu. Sebentar lihat. Sebentar dulu. Nanti. Sebentar dulu. Teman-teman lihat nih ya. Kabur dong Nandar. Aku belum 1 menit doang Nandar, 1 menit.
Aku dengerin kamu ngoceh panjang lebar Nanda. Sebentar, nanti naik lagi. Ya nanti naik lagi, aku mau akhiri dulu labnya. Nih teman-teman ya, kalau mereka sudah tidak berdaya, main report. Ini buktinya nih. Sebentar dulu. Nanti sebentar dulu. Teman-teman lihat nih ya. Tuh di report teman-teman ya. Nanti aku live lagi, aku akhiri dulu. Sebentar dulu, lihat. Sebentar dulu. Nanti sebentar dulu. Teman-teman lihat nih ya. Yang oten jangan main report ya teman-teman. Saya akhiri dulu, nanti saya live lagi, karena kalau sudah di report begini biasanya langsung rungkat. Taufik jangan kemana-mana, nanti naik lagi ya. Jangan bawa pasukan untuk nge-report. Jeder kan, sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Diakui si RK juga, si RK mengakui kalau saya pintar. Oke teman-teman, saya akhiri dulu ya, nanti live lagi. Yang ngasih Paulus ditunggu lagi ya. Assalamualaikum.